Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaki dengan NIM 310120012701. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang forecasting. Nah, mungkin teman-teman perlu download dulu file yang akan kita gunakan dalam video ini. Nah, yaitu filenya itu adalah harga saham dataset, karena kita akan membuat eh, pembuatan forecasting dengan harga saham dataset. Nah, di sini apabila teman-teman sudah download, kita ekstrak saja, ekstrak here. Nah, isinya itu adalah harga saham training, harga saham testing, dan harga saham scoring. Ini adalah 3 file yang akan kita gunakan dalam video ini. Baik, mari kita baik, di sini saya akan menjelaskan dulu kenapa di sini tentang forecasting. Nah, kita buka dulu. Nah, untuk forecasting dan estimation itu sebenarnya mirip. Jadi di dalam estimation dan forecasting itu tipe datanya sama-sama numerik dan labelnya juga numerik, tapi di sini ada satu pembeda antara forecasting dengan estimation, yaitu di sini adanya file date yang tipe datanya adalah time series, sedangkan di estimation nggak ada time series. Jadi kalau ada file yang tipe datanya ada time series, maka itu menggunakan forecasting. Baik, kita lanjutkan, buka RapidMiner. Nah, di sini kita akan import dulu 3 data tadi, yaitu 3 data tadi itu adalah harga saham training, harga saham testing, dan harga saham scoring. Kita import data. Oh ya, kita bikin dulu table untuk memisahkan dari table yang lain. Kita klik sini, kita bikin page subfolder. Nah, kita kasih folder di sini tugas big data forecasting. Nah, kita oke. Maka foldernya sudah terbuat. Nah, di sini kita akan import 3 file tadi. Nah, kita import data, klik my komputer, cari tempat teman-teman menyimpan filenya. Di sini saya sudah temukan filenya. Kita akan mengimport data harga saham training terlebih dulu. Kita next lagi, next. Nah, kita akan simpan di tugas big data forecasting, finish. Nah, data untuk yang harga saham trainingnya sudah tersimpan di folder tugas big data forecasting. Lalu kita akan import data file-file yang 2 tadi lagi. Kita import data lagi, pakai komputer, cari penyimpanannya tadi. Kita akan testing lagi ininya, file testingnya kita akan import data ke sana. Next lagi, di sini finish. Nah, file harga saham testing sudah masuk. Kita akan masukkan yang scoring lagi. Per data di komputer, cari tempat penyimpanan tadi, scoring. Ini file scoringnya. Next, tunggu, next. Nah, maka ketiga file tadi sudah terimport ke dalam RapidMiner di dalam folder tugas big data forecasting. Nah, di sini kita pertama akan membuat pemodelan, di mana dalam pemodelan akan menghasilkan suatu pengetahuan atau knowledge, ya, pengetahuan dalam bentuk suatu rumus. Nah, rumusnya itu karena di sini kita menggunakan algoritma
regression, maka hasil yang akan dihasilkan adalah rumus regression. Nah, untuk penggunaan algoritmanya juga sama ya dengan yang estimation. Bedanya cuma di estimation itu tipe datanya numerik semua, labelnya juga numerik. Tapi di forecasting itu numerik juga, labelnya numerik juga, tapi ada tipe data yang time series. Nah, apabila ada tipe data time series, maka yang digunakan adalah forecasting. Baik, kita akan pembuatan model terlebih dahulu. Di sini kita file trainingnya ini kita drag aja. Kita drag di sini. Lalu di sini kita cari set rule. Nah, set rule ini kita masukkan di sini. Nah, set rule ini file harga saham trainingnya kita hubungkan ke set rule, dimana di set rule ini kita akan menentukan labelnya. Nah, di sini tadi target rule-nya kita ganti jadi label. Nah, labelnya tadi itu apa? Labelnya tadi itu adalah close. Nah, oke. Jadi selanjutnya kita akan masukkan algoritmanya. Karena di sini kita menggunakan algoritma linear regression, maka kita akan masukkan algoritma linear regression yang ini ya, linear regression. Lalu kita hubungkan set rule-nya ke linear regression. Lalu ini kita hubungkan ke sini. Ini kita hubungkan juga. Kita rapikan sedikit. Nah, setelah ini, maka ini sudah selesai untuk pemodelannya. Lalu kita klik ini tombol run. Nah, maka akan menghasilkan suatu rumus regression seperti ini, karena kita tadi menggunakan algoritma linear regression, maka menghasilkan rumus regression. Nah, ini nanti yang kita akan masukkan ke alat atau aplikasi untuk rumusnya. Setelah itu kita akan mengujinya. Di sini kita akan uji seberapa tinggi tingkat errornya dari hasil yang dihasilkan ini, yaitu dari knowledge nih, dari rumus ini. Nah, maka itu kita memerlukan memerlukan file harga saham testing. Nah, ini itu kita simpan aja dulu. Untuk model ini kita save. Di sini kita simpan di folder big data forecasting tadi. Nah, kita tulis saja di sini tugas big data forecasting. Tulis saja, kita tandain training karena NIM saya akhirnya 2701, jadi saya masukkan 2701. Oke. Nah, filenya itu sudah tersimpan. Lalu kita akan melakukan uji coba pengetahuannya, rumusnya tadi itu seberapa tinggi tingkat errornya. Kita blank saja. Kita bikin yang baru. Nah, sini kita masukkan juga file harga saham trainingnya dulu. Lalu kita masukkan tadi set rule. Di set rule-nya ini kita tentukan labelnya tadi. Labelnya tadi itu ada close. Lalu kita masukkan algoritmanya, yaitu linear regression. Nah, linear regression kita hubungkan. Nah, di sini ada apply mode. Apply mode. Kita masukkan apply mode di sini. Nah, tadi kan kita ingin menguji hasil pengetahuannya ya kan. Jadi kita masukkan harga saham testingnya di sini. Lalu di sini harga saham testingnya
kita masukkan lagi di sini setrol, dimana sama seperti tadi, setrolnya di sini targetnya label, lalu di sininya atributnya close karena sama, labelnya juga close. Lalu tadi linear regressionnya ini kita hubungkan ke sini, untuk yang setrol ini juga hubungkan ke sini. Lalu di sini kita tambahkan performa. Nah, di sini performance nih. Kita ambil yang regression. Kita taruh di sini. Kita hubungkan apply modenya ke performance. Lalu performance kita hubungkan ke rest. Nah, ini sudah selesai. Lalu klik tombol run di sini, klik saja. Nah, maka ditemukan hasil testingnya. Tingkat errornya itu adalah 11.914. Kalau kita bulatkan jadi 12. Nah, ini adalah tingkat errornya, dimana apabila tingkat errornya lebih rendah itu akan menjadi lebih baik. Nah, setelah itu kita temukan tingkat errornya, dan apabila suatu perusahaan atau suatu pengguna yang menggunakan menggunakan forecasting tadi itu tidak keberatan dengan tingkat error sebesar 12 ini, yang kita bulatkan jadi 12 ini, maka selanjutnya adalah kita akan menerapkan dari rumus tersebut, yaitu di sini kita memerlukan file scoring, di mana file scoring ini adalah file yang benar-benar baru, di mana file ini yang akan kita terapkan, rumus kita akan terapkan pada data tersebut, yaitu harga saham scoring ini adalah yang baru. Jadi kita terapkan tadi rumus yang knowledge yang kita hasilkan tadi dengan hasil testing atau uji coba tingkat errornya adalah 12. Oke, kita simpan ini, kita simpan saja. Di sini kita simpan di tugas big data forecasting tadi. Ya, di sini kita beri nama dengan tugas big data forecasting testing. Tadi ya, testing. Nah, ini NIM saya. Ya, sebenarnya untuk penamaan bebas ya, teman-teman. Bebas saja. Oke, sudah benar, kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan melakukan penerapannya tadi dengan memasukkan harga saham scoring, yaitu data yang benar-benar baru yang kita akan gunakan. Ini kita blank saja, kita bikin yang baru lagi. Di sini sama seperti tadi, kita masukkan harga saham training dulu. Setelah itu kita masukkan setrol seperti tadi, setrol. Kita masukkan setrolnya. Oke, kita hubungkan. Di sini setrol tadi kita target role-nya kita ubah menjadi label. Lalu atributnya, karena labelnya adalah close, kita pilih close. Nah, oke, sudah untuk setrolnya. Lalu kita di sini kan menggunakan linear regression. Jadi kita masukkan linear regressionnya. Kita masukkan. Lalu di sini kita masukkan lagi apply model. Masukkan apply model. Oh, ini dihubungkan ya. Hubungkan, apply modelnya juga dihubungkan. Lalu di sini kita akan masukkan harga saham yang baru. Itu ada di harga saham scoring. Kita drag saja harga saham scoringnya. Kita masukkan di sini. Kita kasih jarak sedikit di sini. Lalu kita hubungkan harga saham scoring ke apply model. Lalu apply model ini kita hubungkan ke sini.
Nah, ini untuk pembuatannya sudah selesai. Mungkin ada yang bertanya kenapa di harga saham scoring ini nggak ada set rollnya. Karena di sini nggak ada labelnya ya teman-teman, nggak ada labelnya karena belum diketahui labelnya. Lalu sudah selesai di sini, kita run. Nah, ini adalah hasil prediksinya dari dari rumus regression yang telah dimasukkan. Nah, di sini kan sudah ada jadinya, jadi labelnya kan tadi close. Nah, kenapa tadi nggak ada di sini? Karena di sini kan belum diprediksi ininya, labelnya, hasilnya di close itu kan belum diprediksi dengan menggunakan rumus yang telah didapatkan dari data-data sebelumnya dan sudah diuji dengan tingkat error yang 12 tadi, tingkat errornya 12. Maka untuk data yang baru itu, yaitu harga saham scoring ini bisa diprediksi untuk close-nya itu dengan nilai seperti ini. Sekian dari penjelasan video tutorial untuk memenuhi tugas ini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.